Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum suka-suka di negara tercinta. Kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan-pernyataan. Apakah hukum di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya? Sebelum itu, kita menilik sebuah isi konstitusi, sebuah produk hukum negara berpaham demokrasi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi hukum dasar tata penyelenggaraan negara dan pedoman bagi warga negaranya. Merujuk pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana prinsip pelaksanaannya negara mengatur kesamaan dan kesederajatan setiap orang, serta setiap orang berhak mendapat pengakuan, perlindungan, jaminan, perlakuan sama dan adil di hadapan hukum. Hukum dan keadilan adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Ketika hukum dilaksanakan dan ditegakkan, diperolehlah sebuah keadilan. Pancasila sebagai dasar negara, dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Wujud keadilan itu dilaksanakan didasarkan pada hukum dan hak azazi yang harus ditegakkan. Hukum dilaksanakan secara seadil-adilnya, berprinsip kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan pasal 27 ayat 1, adanya suatu pernyataan serius Undang-Undang 1945 menjadi amanat tegas bagi negara untuk mengatur segala bentuk dan tanggung jawabnya. Seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa ada kata kecuali. Tapi nyatanya di dalam pelaksanaan hukum tersebut terjadi secara sepihak oleh kelompok-kelompok yang ingin menang sendiri. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, merusak, bahkan mencoreng di bawah hukum Ibu Pertiwi, aparat, birokrat, dan juga wakil rakyat ikut terlibat, seolah-olah mereka tak bersalah, menjadikan hukum tempat mereka berlindung. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, apakah hanya menjadi atau hanya sekedar harap maklum? Seharusnya siapapun yang melanggar hukum dikenakan sebuah sanksi tanpa harus membedakan latar belakang dan juga profesi. Keadaan ini juga berlangsung di dunia politik. Lembaga penegak hukum tidak berani menegakkan kode etik, tidak berani menegakkan dan melakukan penegakan hukum, hanya karena mereka takut kehilangan jabatan. Makanya di dalam upaya pelaksanaan dan penegakan hukum banyak sekali terjadi kasus-kasus dan ketimpangan. Banyak kisah elit-elit bawah yang lemah, yang mendapat perlakuan tak semestinya di hadapan para aparat yang berkuasa, seolah memegang kendali dunia, berbuat suka-suka, tak peduli akan moral dan etika. Suatu pernyataan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kuat terlindungi, yang lemah miskin tertindas. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, akan berujung pada sebuah ironi yang datang silih berganti. Inikah namanya sebuah keadilan berprinsip kemanusiaan? Mengingat tujuan hukum itu sendiri ialah diperoleh sebuah rasa kebenaran dan keadilan. Rasa menjadi secuil asa dan harapan di setiap kalangan, terkhusus kalangan rakyat bawah yang ingin bebas dari belenggu penderitaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.